bansos tunai dari target 9 juta KK, memang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, kami maksimum bisa menyelesaikan di tahap pertama ini dari 3 tahap sekitar 8,3 juta KK untuk seluruh Indonesia. Kita juga ingin bahwa cepat tapi juga bisa ditanggungjawabkan lah begitu. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Sehari menjelang Lebaran ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Meskipun penyaluran bantuan sosial terkait pandemi COVID-19 ini telah dilakukan beberapa kali, tetapi rupanya Presiden Joko Widodo masih kurang puas. Beliau menilai prosedur yang dilakukan masih berbelit-belit dan kurang cepat. Dan dalam sepekan terakhir di bulan Ramadan ini, Kementerian Sosial menargetkan dapat menyalurkan bantuan kepada 8,3 juta kepala keluarga dari 9 juta kepala keluarga yang menjadi target. Apa saja sebetulnya yang terjadi di lapangan? Kita sapa langsung Bapak Juliari Batubara. Selamat jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat dari Selamat sore, apa kabar Mas Alexander? Baik Pak Juliari. Pak Jul, ini 2 hari menjelang Lebaran, saya ingin mendapatkan update terkait distribusi bansos, baik sembako maupun tunai. Apakah distribusi ini akan mencapai target ke masyarakat, semuanya bisa diterima pas sebelum menjelang Lebaran ini? Jadi begini Mas, kami tentunya bekerja terus ya, bisa dibilang tanpa mengenal waktu, karena memang kami sudah bertekad sebelum Lebaran ini, hari Sabtu yang pertama untuk bansos sembako di Jabodetabek, tahap ketiga ini bisa selesai di DKI ya. Jadi tidak terasa kami sudah di pertengahan tahap 3 sekarang ya. Tahap 1, tahap 2 sudah selesai. Tahap 3 itu mulai tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Sepekan lalu ya, pas ya, sepekan. Ya, sebenarnya mulai bisa dibilang agak gencarnya hari-hari Minggu, Senin begitu ya. Di Bodetabek ini kita usahakan tahap keduanya bisa selesai. Ya, memang kan Bodetabek belakangan mulainya dibanding DKI. Kami berusaha keras untuk DKI ini karena begini, ada penambahan data untuk DKI. Yang sempat dari yang di tahap pertama ya. Yang 2 tahap pertama itu sebenarnya tidak sampai 1 juta KK, ya, baik yang sembako maupun beras, 25 kilo beras Bulog. Nah, sementara di tahap ketiga ini menjadi lonjakannya hampir 300.000 KK, hampir 1,3 KK. Penambahannya. Kurang lebih 1,25 juta KK begitu, menjadi hampir 1,3 juta KK. Ya tentunya itu jumlah yang banyak ya, dengan waktu yang kurang dari 2 minggu ya, kita harus bisa menyelesaikan. Saya minta tim kerja keras ya, bisa dibilang 24 jam lah, tidak ada liburnya, agar Sabtu ini bisa selesai. Tidak mudah, kita 2 hari ini harus kejar supaya bisa mencapai target tersebut. Kemudian yang di Bodetabek juga sama, supaya tahap kedua bisa selesai sebelum Lebaran Sabtu, sehingga setelah Lebaran tahap-tahap berikutnya bisa dijalankan. Bansos tunai dari target 9 juta KK, memang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, kami maksimum bisa menyelesaikan di tahap pertama ini dari 3 tahap sekitar 8,3 juta KK untuk seluruh Indonesia. Saya sendiri memantau langsung ya, bahkan kemarin dari mulai pagi sampai tadi siang, saya turun ke beberapa titik di
Pantura dan juga turun ke Semarang, Solo gitu ya, melihat langsung penyalurannya di lapangan seperti apa, berdialog langsung dengan penerima bansos, berdialog langsung dengan petugas. Saya minta karena sebagian besar penyalurannya adalah lewat PT Pos Indonesia yang melalui rekening Himbara tidak terlalu banyak, itu kan juga simpel ya, tinggal kirim-kirim saja ya. Persentasenya berapa Pak? Antara yang gimana? Himbara dan lewat pos? Oh jauh sekali ya, mungkin yang Himbara tuh 5% mungkin ya, sisanya lewat PT Pos semua. Karena kan PT Pos ini kan penyalurannya secara fisik ya, artinya orangnya harus datang, diundang, datang dan diverifikasi dan menerima kan begitu ya. Jadi artinya sebetulnya valid betul bahwa mereka tuh warga miskin, sampai rekening bank pun nggak punya ya. Sehingga harus ya, bukan nggak punya rekening bank, dia tidak punya rekening bank Himbara. Ya. Kalau bank Himbara ini kan hanya 4 bank ya, bank milik negara ya. Mungkin mereka punya rekening bank di tempat lain, tapi saya cek memang rata-rata mereka tidak punya rekening bank ya. Saya kan tidak mengecek hanya di perkotaan ya, tapi juga ke beberapa tempat. Tadi saya sebelum sampai ke Jakarta, saya stop di satu desa namanya Desa Bojong di Kabupaten Pekalongan, agak masuk ke dalam. Ya. Kalau saya lihat dari tipe penerima bansosnya, memang hampir sebagian besar bisa saya jamin itu tidak punya rekening bank ya. Karena rata-rata kan mata pencahariannya dari bertani, ya, kemudian dagang di pasar, begitu ya. Rata-rata memang mereka cash based lah ya, berbasis kas ya. Nah makanya saya lihat langsung karena gini, penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia kan tidak seluruhnya lewat kantor pos, Mas. Jadi ada juga yang di luar kantor pos, yaitu di luar seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, kemudian balai desa, ini digunakan semua. Saya minta digunakan semua, karena kalau hanya mengandalkan kantor pos, tidak terkejar begitu. Tapi saya lihat, alhamdulillah sih lancar ya, hampir tidak ada permasalahan yang berarti di lapangannya. Mudah-mudahan sampai nanti hari Minggu, sebelum hari Minggu bisa lancar. Cuma sempat kemarin sih kalau nggak salah Pak, di Antapani Bandung itu, kasusnya masih berulang kayak di Bogor. Berjam-jam, panas terik, social distancing-nya nggak terjaga. Mendatangi tempat-tempat penyaluran, baik sembako dengan bansos tunai. Kalau sembako beda karena sembako kan langsung dikirim door to door ya. Barang di drop di RW, kemudian dari RW di drop ke rumah-rumah ya. Tidak warga datang tapi di drop ke rumah masing-masing. Memang bansos tunai ini tidak mudah karena misalnya kami memberikan target. Karena saya kan diberikan target juga nih oleh Presiden, ya tentunya ke bawahnya kan saya berikan target juga ya. Saya meminta kepada jajaran saya, termasuk PT Pos, agar sebelum Lebaran tahap 1 sudah selesai. Nah, jadi tidak semua daerah ini seragam, Mas. Ya, ada daerah yang memang sudah lancar dari awal, sehingga ya kan kita sering tuh zaman dulu, zaman kuliah istilah SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu tidak perlu melakukan antrian yang panjang begitu kan, karena dia sudah sejak awal diatur. Nah, ini kan cukup banyak daerah juga yang pendataannya baru benar, pendataannya baru selesai ya, sudah tidak bermasalah lagi dengan desanya. Nah, ini memang dia harus kebut nih 3 hari. Satu desa misalnya 1.000 dalam 3 hari, ya itu harus, atau bahkan 2 hari. Nah ini memang saya lihat ada beberapa tempat yang cukup padat begitu ya. Tapi ya saya tanya juga nih sama penerima bansosnya, mereka rata-rata bilang, ya Pak saya mendingan desak-desakan deh, kita doa aja nggak kena COVID-19 daripada saya di rumah mati kelaparan begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang terjadi di lapangan, tapi secara umum saya lihat mereka rata-rata begitu masuk, ya langsung dicek suhu. Ini luar biasa loh di desa seperti ini, dicek suhu yang mungkin mereka dulu nggak ngerti juga ya ngecek suhu buat apa sih begitu ya kan. Cek suhunya, kemudian diminta cuci tangan, kemudian mengantri untuk diverifikasi, kemudian mengantri untuk menerima pembayaran dan menggunakan masker. Jadi ternyata kita bisa juga mengajak orang-orang di daerah itu ya, mohon maaf ya yang tinggal di pedesaan tuh untuk disiplin. Ya 1-2 ada lah, tapi begini kalau saya lihatnya begini.
ya kita juga harus fair. Artinya berapa persen sih kan gitu. Berapa banyak sih yang sampai istilahnya tuh antriannya sampai kacau balau, berdesak-desakan dibanding yang tertib. Gitu. Kalau saya lihat secara garis besar sih relatif cukup baik begitu. Ini kerja nggak gampang loh ya, ngatur orang banyak untuk tertib tuh nggak gampang juga. Pak, ada opsi ini nggak Pak dari kantor pos itu misalnya kan kalau tahap pertama oke lah masyarakat datang ke lokasi tertentu yang sudah disiapkan. Tapi misalnya ketahuan nih kan, ini orang tua orangnya sudah sepuh gitu kan, atau dia ada yang pakai tongkat, digorong pakai kursi roda. Untuk tahap berikutnya mungkin kantor pos inisiatif mendatangi langsung ke si para calon penerima sehingga mereka nggak perlu lagi ngantri ke lokasi untuk mengambil gitu. Sebenarnya di tahap ini pun sudah kita lakukan, artinya untuk misalnya orang yang sudah sangat sepuh, tidak bisa jalan kan banyak tuh, ya cuman tidur-tiduran, itu memang kita minta dan sudah dijalankan PT Pos untuk dikirimkan ke rumahnya. Tapi biasanya ini mungkin yang terakhir gitu ya, setelah selesai semua penyaluran, nanti ada beberapa yang memang disisir ternyata ada orang-orang yang tua atau sakit cukup serius yang tidak bisa jalan, mereka akan kirim ke rumah. Jadi memang tahap ini sudah demikian dan ke depan saya kira tetap akan dijalankan seperti itu. Karena nggak mungkin mereka dipaksa untuk datang ke balai desanya atau kantor pos yang mungkin juga jaraknya tidak dikit, tidak dekat ya. Kita minta mereka antar ke tempatnya masing-masing. Itu dikenain cas tambahan nggak sama kantor pos kalau kayak begitu? Oh enggak, karena itu kan sudah bagian dari apa istilahnya biaya yang kita keluarkan ke kantor pos sudah mereka hitung termasuk hal-hal seperti itu dan mungkin jumlahnya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, mungkin Pak, orang walaupun usianya udah lumayan lanjut dengar mau dapat uang mungkin bela-belain juga Pak. Kalau dan rata-rata ya kalau saya lihat di daerah sebagian besar itu yang usianya udah lumayan memang yang di atas 60 saya lihat begitu ya cukup banyak yang memang sudah lansia begitu tapi masih bisa jalan begitu dan itu mungkin jadi sebagai hiburan tersendiri setelah 2 bulan lebih terkungkung di rumah ya mungkin juga jadi ada alasan karena keluar rumah gitu kan bosan di rumah gitu kan ya jalan-jalan keluar ya kan ya mungkin hiburan juga, betul juga. Pak Jul, kalau untuk data yang kemarin sempat kisruh di DKI, di tempat-tempat lain terjadi nggak sih sebetulnya? Hampir enggak ya, jadi begini. Jadi mungkin saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa yang terjadi itu di awal-awalnya, kenapa kita agak lambat, itu memang ada daerah-daerah itu yang mengirimkannya lambat. Ya. Setelah kita kontak, kemudian bahkan kadang-kadang kita agak negur gitu ya. Kita negurnya misalnya nanti alokasinya kita pindahin loh ke daerah lain begitu ya. Baru agak cepat. Nah, bahkan ada yang sudah mengirimkan ditarik lagi. Karena menurut daerah itu datanya tidak sesuai. Artinya mereka menyadari sendiri. Nah, jadi ada updating. Jadi yang terjadi begini Mas Alex, sebagai informasi juga. Ada beberapa daerah, misalnya dinas sosialnya ini mengirimkan data kepada Kementerian Sosial tanpa misalnya berkoordinasi dengan kepala desa begitu, ya. Warganya kan ada di desa, tapi dinas sosial ini mengirimkan data mungkin tanpa masukan dari desa. Ada juga yang seperti ini. Dari desa sudah mengirimkan data ke dinas sosial, kan kita terima datanya dari dinas sosial kabupaten kota nih. Nah, tapi begitu turun dari kita kembali ke dinas sosial, dicek lagi sama desanya beda. Nah, berarti kan ada yang mengganti datanya kan begitu, ya kan? Artinya dari bawah misalnya ABC yang dikirim dinas sosial kabupaten tersebut ke Kemensos XYZ gitu ya kan? Beda nih ya kan? Nah, ini yang kadang-kala jadi agak sedikit ribut, ya. Nah, saya nggak tahu kenapa seperti itu. Kita juga tidak mau terlalu jauh ya mencampuri urusan daerah. Tapi saya selalu ingatkan kepada para kepala daerah agar ya jangan sampai nanti terjadi hal seakan-akan kita yang
mengganti gitu loh data tersebut ya, membuat tidak sesuai masukan dari kepala desa atau dari lurah. Nah, saya mungkin kena pengalaman saya sebagai anggota DPR RI 2 kali ya. Jadi saya misalnya di beberapa daerah punya teman-teman kepala daerah atau punya teman-teman kepala desa langsung. Saya suka WhatsApp-WhatsAppan, saya tanya, kenapa terjadi seperti ini? Mereka kan awalnya komplain sama saya nih. Ya, bahkan kadang-kadang marah-marahin saya gitu kan. Karena kan saya terbuka orangnya, dia bisa WhatsApp saya, telepon saya bebas. Nah, saya jelaskan bahwa Ibu, Bapak, Kepala Desa, saya bilang, data yang kami terima dari Kementerian Sosial itu benar-benar data yang dari kabupaten kota. Tidak ada yang dari kita, dan kita bilang datanya seperti ini. Enggak. Karena surat edaran kami plus instruksi kami sangat jelas. Kami hanya memberikan data alokasinya, misalnya 10.000 KK, ya sudah 10.000 ini kamu isi. Yang penting tidak termasuk penerima manfaat PKH dan BPNT itu saja, yang di luar itu silakan tentukan. Nah, seringkali tadi saya sebutkan Mas Alex ya, mungkin koordinasinya kurang baik antara kabupaten dengan desa, nah terjadi seperti itu. Tapi sekarang sudah semakin baik lah. Walaupun memang jadi agak sedikit ini nih, ada beberapa daerah yang mepet-mepet nih, yang 2 hari ini kerjanya sampai malam gitu. Tapi saya kira nggak masalah ya. Saya harus ingatkan lagi bahwa kita ini negaranya kan luas sekali ya, ya penduduknya banyak sekali ya. Mendata orang atau warga yang terdampak COVID-19 itu kan nggak mudah juga loh, ya kan? Kadang-kadang kriterianya aja bisa beda antara Mas Alex dengan saya, ngelihat orang yang siapa yang membutuhkan bisa beda loh Mas, ya kan? Nah, Pak, terkait pembagian sembako beberapa hari lalu kan di medsos juga sempat, meskipun ini mungkin kasuistis juga ya, tapi itu terjadi bahwa setelah dibuka ternyata beberapa ininya tuh nggak sesuai ukurannya, takarannya gitu kan. Misalnya beras 1 kilo, setelah ditimbang lagi cuma ada 800 gram misalnya, kayak begitu, 8 ons. Jadi begini Mas, saya paham. Itu hampir yang disebutkan tuh bukan yang dari Kemensos, ya. Jadi harus supaya masyarakat paham juga bahwa tidak semua bantuan tuh dari Kemensos loh. Ya, karena kan? Ada tiga. Ya, artinya kan Pemprov juga kirim bantuan, pemerintah kota, pemerintah kabupaten kirim bantuan. Saya bukannya untuk pembelaan diri ya, tapi beberapa video yang saya lihat itu tidak ada yang dari Kemensos ya. Ada satu pernah dari Kabupaten Tangerang mempertanyakan masalah nilai. Tapi mohon maaf, orang tersebut menggunakan taksiran yang istilahnya nggak ada yang harganya segitu gitu. Misalnya beras 1 kilo ini dihitung 10.500 ya premium, nggak ada Mas beras 1 kilo di Jabodetabek premium 10.500. Bahkan saya bilang kalau ada senilai itu kita mau juga beli banyak kan begitu ya kan. Nah jadi ini kadang-kadang nih ya mohon maaf ya, sekarang kan gampang Mas dibuat viral kemudian disebarluaskan ya, tapi oke lah. Tapi saya lihat kemarin ada di Sumatera Utara, kemudian ada tempat lain, ini rata-rata bukan yang paket sembako Kemensos, karena kan paket sembako Kemensos ini kan hanya di Jabodetabek ya. Saya lihat hampir yang protes-protes seperti itu bukan paket sembako yang dari Kemensos begitu. Pak, tadi poinnya untuk menjelang Lebaran ini pendistribusian semua bantuan akan sesuai target tepat waktunya. Oh ya, kita push lah. Kita push artinya untuk yang penyaluran bansos tunai targetnya 9 juta, tapi kita tidak mungkin tercapai 9 juta karena waktu dan juga begini, ada daerah yang mudah, ada daerah yang tidak mudah. Ya. Misalnya di daerah kepulauan itu kan tidak mudah. Daerah terpencil ya. Gitu ya. Daerah yang agak pergunungan tapi kita harus salurkan itu tidak mudah. Nah, jadi target 8,3 juta itu maksimal yang bisa kita salurkan. Itu tidak mudah juga. Ya, tapi saya happy lah kalau misalnya sudah masuk angka 8 juta begitu ya. Nanti sisanya ini masuk ke tahap kedua dan berikutnya, karena masih ada 2 tahap lagi nih. Yang penting prinsipnya bahwa semua penerima bansos yang sudah terdata dan datanya itu clean and clear itu harus mendapatkan 3 kali. Yang penting itu. Kemudian sembako juga sama. Kebetulan yang di DKI ini totalnya ada 2,1 juta KK, besar, banyak sekali loh ya. Kalau kita hitung 1
kakak aja 4 orang nih, 8 juta orang yang terima sembako ini ya. Jadi dari 2,1 juta itu 1,3 juta dari Kemensos ya, bantuan presiden. Kemudian yang 850.000 itu dari Pemprov DKI. Kita sudah by name by address-nya benar-benar terpisah, jadi tidak ada yang tumpang tindih. Kemudian yang di Bodetabek itu ada 600.000 KK. Data yang masuk ke kami pun sebenarnya tidak sampai 600.000, mungkin sekitar 550 ribuan. Ya pokoknya kita harapkan 2-3 hari ini bisa tersalurkan dan selesai untuk tahapan yang sudah kita tetapkan begitu. Dan semoga Presiden Jokowi puas ya dengan kinerja Bapak dan teman-teman ini. Jangan sampai kayak beberapa hari kan beliau masih bilang penyaluran masih kurang cepat, masih berbelit-belit. Gitu. Ya nggak apa-apa kan, beliau juga gini, kita pahami ya, karena beliau kan ingin bahwa seluruh bantuan sosial ini cepat tersalurkan. Saya juga sampaikan kepada beliau bahwa tentunya kita juga menginginkan hal yang sama, tapi juga harus bisa akuntabel ya. Artinya ini kan uang negara ya, uang negara yang jumlahnya tidak sedikit dan satu saat kan pasti akan diperiksa juga penggunaannya begitu ya. Jadi saya kira sangat wajar apabila beliau menginginkan penyalurannya cepat. Kami juga tentunya siap menjalankan perintah beliau, tapi juga kita juga ingin bahwa cepat tapi juga bisa dipertanggungjawabkan lah begitu. Ya saya kira mohon dukungannya semua pihak agar benar-benar apa yang pemerintah lakukan antara lain melalui Kementerian Sosial melakukan penyaluran bantuan sosial ini didukung ya, karena memang tidak mudah mas, sekali lagi ya, operasionalnya itu masif sekali ya, dan halangan itu kan kendala tiap daerah kadang-kadang beda ya, kadang-kadang cuaca juga jadi kendala ya. Kemudian kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil ya, truknya bannya kempes begitu. Itu kan juga satu truk bisa 500 paket, itu kan lumayan besar gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini tidak mungkin tidak bisa kita hindari, tapi kami bukan membuat itu sebagai alasan. Karena sudah tugas kami, tanggung jawab kami pasti berusaha yang sebaik mungkin untuk membantu masyarakat, apalagi yang sudah datanya valid untuk mendapatkan bansos baik berupa sembako maupun tunai pada waktunya. Demikian Mas. Oke, Pak Juwali, terima kasih banyak sudah. Terima kasih Mas. Selamat sore, sukses selalu, sehat selalu.